baju hitam atau simbol hitam ya, simbol hitam, warna hitam di dalam tradisi bergereja GPM itu menunjukkan kepada kebesaran jauh sekali sebelum datang Yosef Kami. Jadi orang sudah beribadah dengan menggunakan busana itu. Jadi kita melihat pada model baju kita itu, bayi hitamnya itu sebenarnya menerangkan pada atau menunjuk pada model busana Cina. Shalom, salam jumpa dengan saya Nadia Manuputi dalam acara Tinta Telaah Injil Kita. Saat ini telah hadir bersama dengan kita seorang yang sudah tidak asing lagi tentunya, Pendeta Elifas Tomix Mas Paitela. Hari ini adalah Ketua Sinode GPM. Selamat datang Pak. Selamat berjumpa lagi di sini. Kita akan obrol-obrol panjang, tetapi ini akan menjadi sangat penting sebagai informasi, tapi juga pengetahuan bagi warga gereja, terutama warga GPM. Kali ini topik kita akan bicara baju hitam dalam tradisi gereja di GPM. Dokumen yang pernah saya baca yang ditulis oleh Bapak ada 3 poin: baju hitam, meja sembayang, dan piring nasar. Nah, itu mengulas secara detail bagaimana tradisi GPM yang sampai hari ini masih tetap dijaga. Kali ini kita tidak akan bicara soal meja sembayang dan piring nasar, meskipun itu juga erat kaitannya. Kita akan bicara soal baju hitam. Orang banyak bertanya begini, Pak, kenapa harus hitam? Bukankah hitam itu identik dengan sesuatu yang gelap, yang magic begitu ya, berbau magic gitu. Dalam amatan Bapak gimana, Pak? Ya, terima kasih Ibu Pendeta Nadia dan sahabat Tinta yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hitam di dalam tradisi budaya masyarakat Maluku itu hitam ya, warna hitam itu tidak harus kemudian diidentikan sebagai simbol kedukaan atau juga sesuatu yang berbau gelap. Dalam pengertian itu kuasa-kuasa kegelapan. Sebab dalam antropologi masyarakat Maluku itu harus dibedakan antara hitam dengan gelap. Ya, seperti siang dan malam. Itu 2 terminologi di dalam budaya masyarakat Maluku yang mesti dipisahkan, dibedakan secara tajam. Nah, karena itu baju hitam atau simbol hitam ya, simbol hitam, warna hitam di dalam tradisi bergereja GPM itu menunjukkan kepada kebesaran. Karena sebenarnya itu adalah warna budaya. Warna kebudayaan masyarakat Maluku yang menerangkan tentang kebesaran atau sesuatu yang besar. Sebab itu dalam praktek adat, praktek budaya, baju hitam itu dikenakan oleh orang-orang khusus dan pada ritual khusus. Jadi dia sekaligus memberi simbol jabatan adat atau status adat, status kebudayaan kepada kelompok yang mengenakannya. Jadi dia tidak digunakan secara umum di sembarangan tempat juga oleh sembarangan orang, tetapi awalnya itu pada ritus-ritus adat khusus dan karena itu juga pada orang-orang tertentu. Misalnya ya pelaku ritus adat, karena itu juga tokoh-tokoh adat di dalam masyarakat. Dan di banyak wilayah subsuku di Maluku itu dia menunjuk kepada simbol kebesaran. Saya ambil contoh misalnya ya dalam praktek di masyarakat Seram Utara di Manusela, Marahina misalnya, warna itu menerangkan tentang kebesaran. Jadi kalau ada orang yang mengenakan busana berwarna hitam itu sekaligus menunjukkan pada status sosialnya. Meskipun ya sebenarnya mereka pada aslinya itu mengenakan cawat cidaku dengan ornamen ya semacam topi yang ada yang dengan hiasan bulu burung kakatua atau karanunu yang berwarna merah itu. Tapi ketika mereka menggunakan baju yang berwarna hitam, dia menunjukkan kepada status sosial atau peran adatis. Saya kira ketika gereja menggunakan itu, maka itu wujud daripada kontekstualisasi Injil.
ya. Dan kita mengenakan baju hitam itu mungkin saja ya, mungkin ini harus dilakukan penelitian sejarah lebih mendalam. Tapi dari sumber-sumber arsip tua yang ada di misalnya kantor Klasi Saparua, kita mendapati bahwa busana itu sudah dipakai jauh sekali sebelum datang Yosef Kam. Jadi orang sudah beribadah dengan menggunakan busana itu pada minggu, hari-hari minggu, dan dia sudah melekat dengan seluruh aktivitas peribadahan umat. Jadi lambat laun seiring perkembangan dia dijadikan sebagai semacam busana khusus untuk ibadah. Karena itu dalam tulisan saya itu saya menyebut dia seperti busana tradisi. Busana tradisi dalam praktek ibadah di gereja Protestan Maluku. Saya sedikit tentang sejarah, Pak. Sebelum Yosef Kam itu artinya bahwa bukan berarti pengaruh Yosef Kam atau pengaruh Portugis misalnya yang membawa tradisi baju hitam itu ke sini, atau ada pendapat ya, tradisi berbusana itu sebenarnya adalah tradisi yang dikembangkan masyarakat Cina. Karena itu kalau kita melihat bentuk busana baju hitam yang kita pakai, itu menunjuk kepada model busana masyarakat Cina, masyarakat Tionghoa. Lebih lurus gitu ya Pak ya? Iya. Sebab dalam sejarah juga sebenarnya bangsa asing yang punya kontak pertama dengan masyarakat di Maluku itu adalah bangsa Cina atau etnis orang-orang Tionghoa. Ya, karena itu mereka mewariskan budaya kain. Ya, ada teori dalam salah satu buku yang saya baca, Kevin Benses misalnya, dia bilang bahwa budaya kain itu diperkenalkan oleh bangsa Cina, dan karena itu termasuk di dalamnya budaya bendera. Ya, dan karena itu kalau kita melihat pada model baju kita itu, kebaya hitam ya, itu sebenarnya menerangkan pada atau menunjuk pada model busana Cina. Ya, baju yang seperti itu, istilah kita leher buntal. Karena itu dengan kain yang dulu kita sebut kain cita. Ya, dan itu yang dipakai sampai dengan hari ini. Jadi saya kira ini pengaruh tua ya, pengaruh akulturasi tua di dalam tradisi bergereja atau tradisi liturgi. Dan mengapa kemudian berwarna hitam? Ya, tadi sudah saya jelaskan tentang makna kulturalnya, dan kita menggunakan itu sebagai simbol daripada kebesaran atau keagungan pada ritus tertentu, dan karena ibadah minggu itu adalah sebuah ritus khusus di zaman kekristenan awal. Jadi sebetulnya orang melihat pakaian hitam atau baju hitam itu orang tahu itu GPM, begitu bisa dikatakan ya, begitu bisa. Atau? Ya memang harus dikatakan begitu. Karena itu sudah mencirikan ya, dia sudah menjadi sebuah busana yang mencirikan secara khusus tentang eksistensi gereja Protestan. Karena itu berbeda dengan Gemim, dengan GPIB, dengan Gemit misalnya ya. Saya kira iya. Karena identik sekali dengan warna hitam. Saya kira iya. Dan sampai dengan hari ini kita hanya menemukan busana itu di gereja Protestan Maluku. Ya. Meskipun kita lahir seibu ya dengan Gemim, dengan Gemit, tapi kita menemukan busana itu yang dipakai oleh warga gereja ya dalam ibadah itu hanya di gereja Protestan Maluku. Karena itu dia juga dipakai oleh pelayan khusus dalam pengertian itu, misalnya penatua dan diaken, dan itu betul-betul menunjuk pada ciri kita yang khas. Untuk jabatan presbiter ya, misalnya penatua dan diaken, ketika orang melihat dengan kebaya hitam, itu sudah langsung menunjuk pada GPM, karena itu tidak ada dalam tradisi gereja manapun. Saya kira tidak ada dalam tradisi bergereja di dunia. Baik, unik sekali GPM ya, harus kita jaga ini. Pak Eli, sekarang itu kalau tadi Bapak menyebut akulturasi, sekarang ini dulu Bapak menyebutnya kain cita ya. Sekarang ini orang mau jadi modifikasi Pak. Iya. Ada brokat, ada yang agak jarang-jarang begitu ya Pak. Boleh tidak Pak itu seperti itu? Ataukah memang sudah ada pakemnya bahwa hanya warna hitam saja, boleh dalam bentuk yang bagaimana, tapi harus hitam, atau menurut Bapak? Kita bicara busana liturgi ya. Kita bicara busana liturgi, dan karena itu kita harus beranjak dari tradisi. Satu. Yang kedua, kita harus juga mengikuti kaidah-kaidah pokok di dalam ketentuan liturgi gereja. Itu yang pertama. Itu saya kira dua hal itu yang tidak bisa kita pisahkan dari pertanyaan tadi. Nah, sebagai bagian dari tradisi itu, maka kita mengembangkan ketika menyebut busana liturgi, yang kita tahu adalah dan kita polakan selama ini, untuk laki-laki itu modelnya kebaya hitam.
yang dengan bani yang putih. Ya, kemudian untuk yang perempuan itu adalah kebaya hitam dengan kain pikol. Itu yang kita polakan. Jadi harus ada unsur kebayanya, bukan dress atau baju terusan, gitu ya. Mesti ada unsur kebayanya. Jadi tidak masalah begitu Pak, misalnya dimodifikasi dengan brokat bagian mana, ada juga loh Pak yang agak transparan gitu di bagian lengan. Ya, ini yang saya bilang tuh, kita bicara tentang tradisi, kita bicara tentang aturan pokok dalam liturgi, dan sebab itu kita sedang berusaha menertibkan busana liturgi gereja supaya jangan ada modifikasi-modifikasi yang lalu menimbulkan pandangan lain dari warga gereja. Ya, sebab busana liturgi itu ketika dikenakan pelayan khusus, dia harus mampu membentuk juga pemahaman teologi umat. Dia tidak bisa dipakai sekedar begitu saja, dia harus membentuk pemahaman teologi umat, bahkan menertibkan perilaku beribadah. Ini menjadi catatan penting karena ternyata tidak boleh kalau kita beranjak dari tradisi bergereja, kaidah-kaidahnya harus tetap kita ikuti, pakemnya begitu ya Pak ya. Bagaimana penampilan busana pada laki-laki dan juga pada perempuan. Karena hari ini banyak sekali modifikasi. Saya kira ini juga harus menjadi catatan untuk para pelayan khusus supaya tetap pada tradisi bergereja kita, gitu Pak. Satu lagi Pak, dulu biasanya tuh orang tetua kita menyebutnya begitu, kalau ke gereja tanpa sandal Pak. Nah, hari ini sudah sepatu dan macam-macam itu. Bagaimana dalam amatan Bapak itu, apa boleh apa tidak boleh, gitu Pak ya? Berbusana itu kan juga mengungkapkan tentang cita rasa etika. Karena itu kita sebut etika berbusana. Dan kalau kita coba melihat ya pada tradisi busana gereja kita, busana pakaian hitam itu yang membuat orang GPM atau orang Maluku itu ke ibadah itu neces. Karena itu saya kira tidak ada yang menemukan sampai saat ini di GPM ada orang masuk ibadah pakai baju kaos leher bontal, pakai baju kaos kerak. Kalau ada yang pakai celana jeans, misalnya berwarna hitam, itu pasti ada banyak orang yang istilah nganga tuh. Gitu. Langsung dilihat gitu Pak. Karena yang kita tahu adalah busana yang pakaian untuk ibadah itu harus neces. Jadi kaki telanjang itu menerangkan tentang pola neces dalam ibadah. Karena bagi orang GPM kita tahu kita ke ibadah ya kita berhubungan khusus dengan Tuhan dan itu harus mempersiapkan diri benar. Karena itu pakaian hitam itu menandakan pada kesiapan diri warga gereja datang beribadah. Dalam aspek etis yang saya bilang, kalau dia tidak menggunakan pakaian hitam, minimal dia pakai baju yang neces sebagai tanda bahwa dia betul-betul mempersiapkan diri untuk ibadah. Soal kaki telanjang tadi Pak, yang sampai hari ini masih melakukan itu para tua agama Pak. Para pelayan khusus misalnya penatua dan diaken, ada yang iya, ada yang sudah tidak lagi. Tapi tua agama saya masih melihat sampai hari ini mereka masih tetap pada pola seperti itu. Apakah mohon maaf ya Pak, apakah para tua agama ini pemahaman bagaimana dia menghadap hadirat Tuhan itu betul-betul jauh lebih husuk, ataukah ada pemahaman yang berbeda antara penatua dan diaken ini Pak? Ya itu juga kan dimensi etik ya yang dipahami oleh mereka dan mereka mempersiapkan diri benar-benar untuk melaksanakan tugasnya. Dan kita sebenarnya kita beribadah itu kan kita juga menikmati sebuah suasana peribadahan yang betul-betul atau lingkungan peribadahan betul-betul sudah dipersiapkan dengan sangat baik oleh para tua agama. Dan kalau misalnya sampai dengan hari ini mereka masih kaki telanjang, ya saya berharap itu terbangun dari kesadaran mereka tentang pentingnya mempersiapkan diri bagi pelayanan. Semoga itu juga menjadi pemahaman yang sama ya untuk semua pelayan dan warga gereja yang lain. Baik. Pak Ketua, satu lagi Pak. Biasanya sekarang nih untuk perjamuan kudus orang lalu menafsir perjamuan kudus sudah dilakukan beberapa kali dalam setahun begitu ya, tidak apa-apalah kita pakai pakaian yang tadi ada banyak orang tua bilang ketung sudah pelia mumpung semua sebelum kamu masuk misalnya seperti itu begitu ya, atau kita memang kalau orang tua dulu ya harus neces, harus rapi begitu ya, betul-betul menghadap hadirat Tuhan itu bukan sembarangan begitu ya. Bagaimana amatan Bapak dalam bentuk pakaian kalau misalnya hari ini orang pergi ke perjamuan kudus?
Ya itu yang tadi saya katakan ya, tradisi pakaian hitam sebagai busana ibadah GPM itu membentuk perilaku beribadah, tapi juga perilaku hidup sehari-hari. Ya itu hal yang paling pokok, yang paling penting ya, sebagai dasarnya lah. Nah, memakai pakaian hitam dulu ya, kita masih kecil-kecil misalnya, masuk gereja itu semua orang, mungkin karena waktu itu di Rutung masih banyak orang yang pakai kebaya ya, baik mama maupun jujaro ya. Dan kalau ada orang dengan pakaian yang berwarna lain, yang nona kelep misalnya, itu banyak orang pasti ngangang gitu waktu dia masuk gereja. Nah, sebenarnya pakai pakaian hitam itu membuat kita betul-betul datang beribadah dengan keadaan yang sangat sopan ya. Saya tidak mengatakan bahwa pakaian lain tidak sopan, tidak. Tapi yang menjadi salah satu titik keresahan banyak orang itu adalah ketika anggota jemaat itu datang beribadah dengan pakaian yang ya katakanlah dalam tanda kutip itu tidak cocok datang untuk ibadah. Lebih cocok ke pesta gitu ya Pak? Mungkin ya, mungkin. Baik. Ya, apalagi misalnya pada momen-momen tertentu seperti perjamuan. Ya, kita berharap, dan sinode sebenarnya sidang sinode maksud saya ya, sudah pernah memberikan arahan supaya pada waktu-waktu ibadah tertentu, terutama misalnya perjamuan kudus, ya warga gereja juga harus memperhatikan busana ibadahnya. Ya kalau dia bisa pakai pakaian hitam itu jauh lebih baik, karena semua warga GPM yang sudah sidi kan punya baju itu. Ya, atau misalnya dia dengan busana yang bagi kita sepantasnya untuk datang beribadah. Malah dalam arahan sinode itu sebenarnya supaya semuanya kalau boleh di minggu-minggu perjamuan itu pakai pakaian hitam semua, supaya dia betul-betul menunjukkan pada tradisi bergereja kita di gereja Protestan Maluku. Jadi itu yang tadi saya bilang, ada aspek etik yang kemudian terbangun ketika kita pakai pakaian hitam sebagai pakaian ibadah. Baik. Pak, sedikit tentang, kita baru saja melewati anak-anak kita disidikan Pak menjadi anggota sidi gereja begitu, dan banyak pertanyaan kenapa harus pakaian hitam, lagi-lagi tadi sudah Bapak jelaskan, tapi ini anak-anak sidi begitu Pak. Apakah itu juga diadopsi ke mereka? Itu sejak kapan ya kira-kira Pak anak sidi harus memakai pakaian hitam ya? Sejak mungkin sekitar tahun 1980-an ya. 80-an ya. Seingat saya atau ya di era-era setelah itu. Ya sebab setelah sidang 85 itu ada banyak sekali perubahan di dalam tata kelembagaan maupun liturgi gereja. Dan mungkin saja di era-era itu kita memulainya, dan kalau kita mengikuti dalam kaitan dengan seluruh bangunan sistem bergereja kita, maka sebenarnya kita mau mengatakan kepada calon sidi gereja atau anggota sidi gereja yang baru, dengan sidi itu tanda kedewasaan iman, yang oleh sebab itu mereka sudah siap melaksanakan tugas-tugas bergereja. Ya, dan dalam dimensi yang sangat luas itu. Jadi itu tanda kedewasaan iman, bahwa kelak mereka akan berpartisipasi secara langsung dalam melaksanakan segala tanggung jawab bergereja. Ya, biasanya kan kalau habis sidi ada banyak yang mau jadi pengasuh sekolah minggu, ada banyak yang mau menjalankan tugas sebagai kolektanten misalnya, tapi ada juga yang misalnya melaksanakan fungsi-fungsi liturgis yang lain sebagai bagian dari katakanlah tugas yang patut dijalankan oleh warga sidi gereja Protestan Maluku, termasuk misalnya di majelis jemaat. Jadi sebenarnya di situ gereja mengingatkan pada mereka tentang tanda kedewasaan iman, dan itu yang kita lakukan. Walaupun ya mungkin orang akan mengatakan ya itu soal hati bukan soal baju, tapi kita hendak mewariskan kepada mereka tentang penghayatan yang kuat mengenai sidi sebagai bagian dari proses pendewasaan iman. Baik. Terima kasih Pak
Mungkin sebelum ditutup bincang-bincang ini ada yang mau Bapak sampaikan, silakan. Ini juga menjadi informasi tapi juga pengetahuan bagi para pelayan khusus, para penatua diaken, para tua agama, para pendeta. Silakan Pak. Kami berharap kita berusaha ya secara bersama-sama untuk menghidupi gereja ini dengan salah satunya ya dengan cara melaksanakan dengan baik-baik segala tanggung jawab kita dan memperlengkapi diri kita pula dengan setiap aspek yang penting, yang karena itu menolong kita memahami siapa kita sebenarnya sebagai warga gereja Protestan Maluku, siapa kita sebagai pelayan khusus ya, kemudian karena itu bagaimana sikap kita dalam menjalankan tugas dan fungsi baik sebagai warga gereja maupun sebagai pelayan khusus. Dan sebenarnya busana liturgi itu hanya salah satu aspek saja dari seluruh aspek yang lain yang mesti kemudian dimengerti, dipahami oleh seluruh warga gereja dan pelayan dalam rangka menjalankan ya tanggung jawab iman di tengah-tengah hidup tiap-tiap hari. Karena kutipan saya tadi, busana liturgi itu membentuk perilaku beribadah dan perilaku hidup sehari-hari. Baik. Busana liturgi membentuk perilaku beribadah dan perilaku hidup sehari-hari. Ini menjadi penting ya, supaya orang tidak lalu menganggap sepele sebetulnya bagaimana tata busana begitu ya ketika bergereja. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Ketua Sinode kita, Bapak Elifas Mas Paitela, Pak Pendeta, terus berkarya. Kami butuh lebih banyak analisa nih terkait dengan tradisi bergereja, dan terima kasih dokumen yang kami baca ini memberikan kita perspektif ya. Kami juga menunggu hasil kerja tim-tim permanen ya Pak ya. Mohon didoakan juga oleh semua warga gereja. Karena dokumen-dokumen pokok yang kita siapkan ini adalah ajaran gereja, peraturan kegerejaan, liturgi dan musik gereja. Ya. Itu akan menjadi dokumentasi supaya bagaimana gereja ini berjalan dan melangkah bersama. Menuju 100 tahunnya ya Pak ya, 1 abad GPM. Ini luar biasa ini kerja-kerja tim permanen. Baik sahabat Tinta, demikian bincang-bincang yang sangat produktif. Saya berharap bahwa bincang-bincang ini akan terus berlanjut. Kami masih punya tema berikutnya Pak, Perinasar dan meja sembahyang ya. Kita akan berlanjut di episode berikut, tapi bahwa perlu diingat busana liturgis itu beranjak dari tradisi bergereja dan kaidah-kaidah bergereja. Telah ada di Ambon dalam tradisi kekristenannya bahkan sebelum Yosef Kam datang. 1605 itu sudah ada. Dan ini akan dibakukan ya Pak ya dalam peraturan begitu ya Pak ya, yang sementara digodok oleh tim permanen gereja. Kita tunggu hasilnya supaya kita bisa menikmatinya dan gereja ini akan bisa terus melangkah menuju 1 abad GPM. Sampai jumpa dalam episode berikut sahabat Tinta, Telah Injil Kita. Shalom.